Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Farid Hanif Fatan dengan NIM akhir 364 dari kelas TIH. Di sini saya akan menjelaskan manajemen proyek dari sistem booking antrian dan konsultasi bengkel motor berbasis web. Di sini saya sebagai PM. Selanjutnya langsung ke latar belakang. Nah, dari latar belakang proyek saya ini adalah banyaknya bengkel motor yang menjalankan proses booking dan antrian secara manual. Kondisi ini sering menyebabkan antrian yang tidak teratur, customer kesulitan mengetahui status servis, admin kesulitan mengatur pembagian kerja mekanik, dan owner tidak memiliki data monitoring yang jelas. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkanlah sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu proses booking servis, konsultasi keluhan kendaraan, pengaturan antrian mekanik, monitoring progres pengerjaan, serta penyajian dashboard operasional secara sederhana namun inovatif. Selanjutnya, untuk rumusan masalah tersebut, bagaimana cara mempermudah customer melakukan booking service secara online? Yang kedua, bagaimana mengelola antrian servis agar lebih terstruktur? Yang ketiga, bagaimana customer dapat memantau status servis kendaraan? Yang keempat, bagaimana admin dapat mengatur asesmen mekanik secara efektif? Dan yang terakhir, bagaimana owner dapat melihat performa operasional bengkel secara ringkas? Selanjutnya adalah tujuan proyek utama dari proyek ini adalah untuk membangun sistem yang mampu membangun sistem booking bengkel berbasis web. Yang kedua, menyediakan fitur konsultasi keluhan kendaraan. Yang ketiga, mengatur asesmen dan antrian mekanik secara sistematis. Yang keempat, menampilkan progres servis secara near real time. Terus yang terakhir adalah menyediakan dashboard monitoring untuk admin owner. Deskripsi singkatnya adalah sistem ini merupakan aplikasi web yang digunakan untuk booking layanan bengkel, menyampaikan keluhan atau konsultasi awal, mengatur antrian servis, memonitor progres pengerjaan, serta menampilkan dashboard analitik sederhana. Nah, aktor utama dari proyek tersebut adalah yang pertama customer, admin atau customer service, mekanik, dan owner. Oke, selanjutnya adalah metode pengembangan. Dalam metode pengembangan ini kita menggunakan Agile atau Scrum Light. Nah, alasannya kenapa? Karena lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, pekerjaan dapat dibagi per sprint, mempermudah pemantauan progres, dan cocok untuk kerja tim yang pembagian role yang jelas. Untuk implementasinya adalah backlog disusun dalam bentuk epic dan story, sprint dibuat per 2 minggu, dan yang ketiga adalah workflow menggunakan shortcut. Terus selanjutnya peran project manager. Nah, itu saya sendiri. Dalam proyek ini saya memiliki peran yang sangat penting, yaitu mengatur siapa mengerjakan apa tiap role, tetapi juga saya memastikan proyek berjalan sesuai tujuan, sesuai waktu, dan sesuai kualitas yang diharapkan. Tugas utama seorang project manager dimulai dari tahap inisiasi proyek, yaitu memahami kebutuhan sistem dan menentukan arah proyek. Setelah itu, project manager menyusun perencanaan kerja, menentukan skop, pembagian pekerjaan ke dalam epic dan story, lalu menetapkan prioritas sprint. Selain itu, project manager juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasi seluruh anggota tim,
mulai dari sistem analis, UI UX designer, programmer, hingga quality assurance. Dalam pelaksanaannya, project manager harus rutin memantau progres, mengidentifikasi hambatan, mengendalikan risiko, dan memastikan setiap pekerjaan selesai sesuai target. Nah, di tahap akhir, project manager juga memastikan bahwa semua deliverable telah siap, seperti dokumen requirement, desain sistem, hasil testing, deployment aplikasi, dan demo script untuk presentasi. Terus selanjutnya adalah scope proyek. Nah, di dalam scope proyek tersebut ada beberapa hal penting. Project manager harus memastikan bahwa tim fokus pada fitur yang benar-benar dibutuhkan dan tidak melebar ke luar prioritas utama. Nah, pada proyek ini, fitur wajib atau must have meliputi yang pertama, login dan logout, register customer, booking service, konsultasi keluhan, asesmen mekanik, monitoring progress, reschedule booking, dan dashboard KPI. Nah, sedangkan fitur opsional atau should have meliputi integrasi payment mid-range dan beberapa pengembangan tambahan lainnya. Pembagian ini penting agar tim menyelesaikan fitur inti terlebih dahulu sebelum masuk ke fitur pelengkap. Selanjutnya adalah breakdown pekerjaan proyek. Nah, di dalam breakdown ini kita sudah mengatur sesuai dengan role. Yang pertama adalah project setup, requirement finalis, UI UX, prototype, system design, out RPA user, master data, booking dan slot management, assessment multi QA, service progress monitoring, scheduling dan cancelling, SLA tracking, logging and error handling, analytics, dashboard, testing, dan QA pack, deployment, dan dokumentasi. Ini tahap awalnya. Pada tahap awal ini, tim melakukan setup shortcut, board, dan sprint. Kedua, pembuatan template story. Yang ketiga, setup repository dan aturan pull request. Yang keempat, penyusunan readme dan environment setup. Tujuan tahap ini adalah menyiapkan fondasi kerja tim, menyamakan alur pengerjaan, memastikan proyek siap masuk sprint development. Dan untuk finalisasi requirement, yang pertama adalah function requirement, non-function requirement, business rule, use case specification, SRS checklist. Contoh sebagai gambar tersebut adalah booking ditolak jika slot penuh, reschedule hanya bisa dalam aturan tertentu, akses sistem dibatasi berdasarkan role. Selanjutnya adalah desain UI UX. Nah, dalam desain tersebut dibuat beberapa bagian. Yang pertama adalah customer screen, yang terdiri dari booking dan konsultasi. Yang kedua list dan detail booking. Terus selanjutnya adalah admin screen, yang terdapat di dalamnya adalah asesmen mekanik dan QQ. Yang ketiga mekanik screen, yang terdapat MyQ dan update status service. Yang keempat dashboard screen, terdapat KPI dan filter periode. Dan yang terakhir adalah UI stage, yang terdapat loading, empty, dan error. Selanjutnya adalah desain sistem. Nah, pada desain sistem tersebut ada beberapa perancangan sistem yang meliputi ERP dan data dictionary,
Yang kedua, use case diagram. Ketiga, activity diagram. Yang keempat, SQE diagram. Yang kelima, state machine workflow. Yang keenam, daftar endpoint API. Dan yang terakhir, strategi real time dan polling fallback. Terus fitur-fitur utama dalam sistem project tersebut, yang pertama adalah login dan logout semua role, register customer, role based access control, CURD, master data, booking service, inputan keluhan atau konsultasi, validasi slot tersedia, asesmen booking ke mekanik, monitoring QA dan ETA, update progress service, reschedule booking, dashboard monitoring. Terus alur booking system yang pertama, customer login atau register, customer memilih jadwal booking, customer memilih jenis service atau mengisi keluhan, sistem memvalidasi slot yang tersedia, booking tersimpan, admin melakukan asesmen mekanik, booking masuk ke antrian mekanik, ETA ditampilkan ke customer. Selanjutnya asesmen dan QA. Bisa disebut dengan QA adalah admin memilih mekanik untuk booking yang masuk, sistem menentukan posisi antrian, mekanik dapat melihat daftar pekerjaan pada halaman My QA, ETA akan diperbarui otomatis saat terjadi perubahan urutan, sistem mendukung pengaturan antrian sederhana berbasis jadwal asesmen. Selanjutnya adalah monitoring progress service. Nah, pada monitoring tersebut terdapat beberapa fitur-fitur yang mencakup yang pertama, mekanik memulai servis, yang kedua, status berubah menjadi in progress, yang ketiga, mekanik menyelesaikan servis, yang keempat, customer berubah menjadi down, yang kelima, customer dan admin dapat melihat status terbaru, dan yang terakhir adalah update yang dilakukan secara near real time dengan fallback polling. Nah, selanjutnya adalah reschedule dan canceling. Nah, di dalam reschedule tersebut terdapat customer dapat melakukan reschedule sesuai aturan, admin dapat melakukan reschedule dengan override dan alasan, sistem memperbarui QA dan ETA setelah perubahan jadwal, dan yang terakhir adalah canceling dapat dijadikan fitur tambahan dengan aturan tertentu. Selanjutnya adalah dashboard monitoring. Nah, pada dashboard monitoring tersebut menampilkan KPI seperti total booking, rata-rata durasi service, SLA, delay rate, utilasi mekanik, daftar booking yang berisiko telat. Nah, di dashboard tersebut ada tujuannya. Yang pertama adalah membantu owner dan admin memantau performa operasional bengkel. Selanjutnya adalah testing dan quality assurance. Nah, di dalam testing tersebut terdapat tahap pengujian yang meliputi test case dokumen, unit test, integrasi test, black box test per role, UAT skenario, testing report, dan bug list. Selanjutnya adalah deployment dan dokumentasi. Nah, pada tahap akhir proyek tersebut mencakup deploy front-end, deploy back-end, setup database dan sheet data, penyusunan install guide, user guide, demo script, data dummy untuk presentasi. Terus juga terdapat risiko pada proyek karena perubahan rekrutmen di tengah sprint, keterlambatan anggota tim, bug pada fitur inti, integrasi real-time tidak stabil, perhitungan QA dan ETA tidak konsisten,
mitigasinya adalah prioritas fitur ini evaluasi progres rutin, dokumentasi requirement yang jelas, pengujian bertahap, fallback polling untuk real time. Selanjutnya, peran penting project manager dalam project. Project manager berperan penting dalam menjaga skop agar tidak melebar, memastikan timeline terkontrol, menghubungkan seluruh role dalam tim, memantau progres dan hambatan, memastikan proyek siap demo dan dokumentasi lengkap. Nah, dalam proyek tersebut juga ada hasil yang diharapkan. Yang pertama, customer lebih mudah melakukan booking, antrian servis lebih teratur, admin lebih mudah mengelola mekanik dapat melihat pekerjaan yang jelas, owner memperoleh data operasional dalam bentuk dashboard. Nah, sebagai kesimpulan, project manager memiliki peran sentral dalam keberhasilan project. Project manager harus mampu merencanakan project, membagi tugas, mengontrol skop dan waktu, menjaga komunikasi tim, memantau kualitas, serta memastikan semua deliverable siap. Melalui penempatan agile dan pembagian pekerjaan ke dalam epic dan story, project sistem booking ini, antrian, dan konsultasi bengkel motor ini dapat dikelola dengan lebih terstruktur, terukur, dan sesuai tujuan. Nah, dalam video ini, kalau misal saya ada salah kata apapun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.